Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan warisan, ya. Saya seringkali dimintakan untuk menyelesaikan persoalan waris di berbagai macam tempat dan di beberapa rumah tangga kaum muslimin, ya. Di dalam pengalaman yang seringkali terjadi, dan ini juga merupakan bagian dari pelajaran kita nih, keluarga muslim, di mana persoalan pokok, persoalan yang mendasar yang seringkali terjadi sehingga menjadi masalah selanjutnya. Apa itu? Belum ditentukannya harta masing-masing. Jadi dalam satu rumah tangga itu harusnya, ya, hartanya itu sudah ditentukan masing-masing. Harta suami berapa, harta istri berapa. Atau kalau bapak dan ibu, harta bapak berapa, harta ibu berapa. Ini sangat penting. Ini yang paling pokok ketika kita akan membagi waris. Jadi ditentukan dulu tirkahnya, kekayaannya, apa saja yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah. Kenapa ini menjadi penting? Kita tahu bahwa kematian itu antara suami dan istri, antara bapak dan ibu kan tidak bersamaan atau jarang yang bersamaan. Rentang waktunya itu kadang-kadang panjang. Nah, kita lihat misalkan ada istri yang meninggal. Ya, biar lebih gampang saya katakan tahun 2000. Istri meninggal tahun 2000. Kemudian pada tahun 2020, artinya 20 tahun kemudian baru suaminya meninggal. Nah, biasanya di antara kita ini, umat Islam, banyak di antaranya yang membagi waris itu kalau dua-duanya udah meninggal. Nah, ini juga menjadi persoalan, ya. Karena kalau satu aja meninggal, kemudian kita bicara masalah warisan, ini kesannya negatif. Kesannya kurang baik. Lu gimana sih? Bahasanya gitulah. Lu gimana sih, masih ada gue, masih ada ibu. Lu hitung-hitung warisan. Ya. Atau sebaliknya. Lu gimana sih, masih ada gue nih bapak. Masih udah hitung warisan. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Ketika kita membicarakan waris, ada salah satu di antara yang meninggal, seakan-akan kita kurang etis, seakan-akan kita tidak ada adab, bahkan kita dibilang kurang ajar, dan lebih sadis lagi kita dibilang anak durhaka. Rekan-rekan sekalian, ya, ini adalah kesalahan salah kaprah yang sudah turun menurun. Kembali kita kepada pokok persoalan. Istri itu meninggal tahun 2000. Nah, ya, misalkan istri meninggal tahun 2000. Sekarang tahun 2024. Ya. Suami meninggal tahun 2020. 20 tahun jaraknya. Bagaimana cara kita membagi waris untuk para ahli warisnya?
Ini pengalaman yang baru saja saya alami. Ya, dimintakan untuk memberikan pendapatnya atau memberikan solusi terhadap satu keluarga. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa harta waris itu harusnya ya sudah diberikan kepada ahli warisnya pada saat tahun 2020. Pada saat ibu itu meninggal. Ya, ibu itu meninggal, ya, maka waris itu udah jatuh kepada para ahli warisnya. Siapa para ahli warisnya? Adalah suaminya dan anak-anaknya. Lalu usulnya kalau ada masih bapak dan ibunya almarhumah pada waktu itu. Ya. Tinggal dilihat pada tahun 2020 ketika istri itu meninggal dunia, nah almarhumah ini ninggalin harta apa enggak? Ya, misalkan ada rumah yang ditempati, ya. Nah, dalam rumah itu apakah ada saham istrinya atau tidak? Nah, ini atau harta-harta yang lain. Jadi pada saat tahun 2020 si istri itu meninggal, ya, maka jatuh waris ya dari harta istrinya. Kepada siapa? Kepada suami, kepada anak-anaknya, juga kepada bapak dan ibu almarhumah. Nah, persoalannya ada apa enggak tirkahnya? Istri ada apa enggak hartanya? Karena apa? Dia kan sama suaminya. Nah, ini wajib diketahui. Jadi membagi waris pada tahun 2020 itu bukan harta keseluruhan, bukan. Ya, harta yang meninggal yaitu istri. Nah, dalam konteks ini kita akan tanya, ya, ketika kita akan membagi waris tahun 2024 itu, misalkan seperti itu. Nah, pada tahun 2020 itu ibu kamu hartanya apa aja? Udah dibagi apa belum? Ya, otomatis belum dibagi. Nah, inilah yang menjadi sulit. Ya. Menjadi sulit karena apa? Kita tidak bisa menentukan harta istri atau almarhumah itu berapa. Dan ini menjadi pelajaran bagi keluarga muslim. Kita sudah mulai sekarang deh menentukan harta, ya, pasangan suami istri. Biar apa? Biar di dalam pembagian waris itu menjadi jelas. Karena apa? Kita nggak boleh main-main. Nggak boleh sembarangan kita di dalam membagi waris. Karena ancaman Allah itu luar biasa. Wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin. Siapa orang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, lalu melanggar batasan aturannya dalam hal ini, konteks ini dalam masalah warisan, kata Allah, niscaya akan kami masukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, khalidan fiha. Luar biasa, nggak main-main, untuk selama-lamanya. Allah marah. Dan baginya adalah siksa yang sangat menghinakan. Jadi kita dalam masalah pembagian waris ini nggak boleh main-main, nggak boleh sembarangan. Dan kita tahu bahwa pembagian waris, ya, kesalahan kafrahan kita di masyarakat adalah ketika dua-duanya sudah meninggal. Ini semakin menjadi sulit. Padahal dalam surah An-Nisa ayat 12 Allah tegaskan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad wa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarokna mimba diwasiyatin yusina biha audain.
bagi suami, ya, bagi laki-laki akan mendapatkan 1/2 atau setengah dari peninggalan harta istrinya kalau nggak punya anak. Dan kalau punya anak 1/4. Dan bagi suami yang meninggal juga istri mewariskan. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Jadi kalau misalkan si suami itu tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4. Kalau si suami itu punya anak, dia mendapatkan sumun 1/8. Jadi dengan demikian ayat itu menyatakan Allah mengatur bahwa pasangan suami dan istri itu saling mewariskan. Jadi ketika istri meninggal, maka udah bisa dihitung apa saja bagian milik daripada istri itu, maka dibagi warisnya. Pada waktu itu suami juga meninggal, bisa juga dihitung berapa harta suami. Nah, ini akan menjadi mudah. Tapi kalau misalkan harta suami istri, bapak dan ibu itu masih bercampur, masih nggak jelas, maka ini tentunya akan menjadi sulit bagi pembagian waris di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itulah melalui informasi ini atau tausiah ini, maka mulai sekarang bagaimana bapak dan ibu, suami dan istri, mari kita hitung harta dan harta kita masing-masing, ya. Walaupun dalam penggunaan itu bisa saja berkolaborasi, ya. Nah, oleh karena itulah, ya, mari sama-sama di tingkat awal ini saya ingin menghimbau kepada keluarga muslim, pasangan suami istri, maka mulai sekarang, ya, ini bukannya kita ego, bukannya kita takut atau khawatir, tapi ini bagian daripada syariat Islam, ya. Memang kayaknya nggak enak betul, ya, hitung-hitungan, bukan itu maksudnya, biar ketahuan yang berhubungan dengan ilmu waris. Walaupun kita udah hitung-hitungan, tapi dalam pelaksanaannya di dalam keluarga itu bisa aja kolaborasi, nggak jadi masalah. Cuma ini hitung-hitungan yang berhubungan dengan pembagian waris di masa yang akan datang. Ini dulu yang bisa sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.